Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Ketapang mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh masyarakat, umumnya khususnya Kabupaten Ketapang. Pada siang ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang, sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 di wilayah Ketapang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2020. Pertama, tentang orang dalam pemantauan. Terjadi penambahan jumlah orang dalam pemantauan sejumlah 45 orang dan menjalani isolasi di rumah, sehingga ODP proses pantau berjumlah 589 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1055 orang. Dari jumlah 589 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 342 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 247 orang, tersebar di 19 kecamatan, 145 desa kelurahan. Selanjutnya, tentang pasien dalam pengawasan. Pada hari ini ada penambahan 1 orang pasien dalam pengawasan, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 20 orang. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang. Tersebar di 9 kecamatan antara lain Kecamatan Delta Pawan 5 orang, Kecamatan Bunua Kayung, Kecamatan Matan Selatan, Kecamatan Sungai Melayu 1 orang, Kecamatan Kendawangan 3 orang, Kecamatan Erupas 1 orang, Kecamatan Manis Mata 4 orang, dan 1 orang yang menolak rapid test. Kemudian Kecamatan Maraus 1 orang, Kecamatan Tumbang Titi 2 orang, Kecamatan Simpang Hulu 1 orang. Dari 20 pasien dalam pemantauan, 1 orang PDP dirawat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam. 19 orang menjalani karantina di rumah. Sebanyak 4 orang PDP yang pernah dirawat di Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab. Antara lain, 1 inisial NH, perempuan 55 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. Kedua, inisial AN, laki-laki 31 tahun asal Kecamatan Delta Pawan. 3, inisial AL, laki-laki umur 37 tahun asal Kecamatan Sandai. 4, inisial AB, perempuan 40 tahun asal Kecamatan Sungai Laur. 3, tentang kasus konfirmasi positif COVID-19. Dalam sepekan ini terjadi penambahan 6 kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, sampai hari Selasa tanggal 25 Mei 2020, tanggal 26 Mei 2020, ada 18 orang konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Pertama, yang 6 orang tersebut, kasus 13, laki-laki umur 41 tahun, kontak dari RA, kasus COVID yang nomor 012, yang merupakan anak dari RA dan berdomisili di Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan. Yang kedua, kasus 014, laki-laki umur 67 tahun, warga Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, merupakan kasus perorangan dan belum diketahui sumber penularannya. Kasus penularan pastinya dan sedang dalam pelacakan kasus. 14 merupakan tetangga depan rumah dari kasus 018.
Kasus 015. Laki-laki umur 27 tahun, tenaga kesehatan puskesmas, yang bersangkutan juga bekerja di Paskus BSM dengan awal tertular di BSM. Warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan. Kasus 016, laki-laki umur 20 tahun, warga desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Negeri Selatan, merupakan pelajar Magetan. Kasus 017, laki-laki umur 20 tahun, warga desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, merupakan pelajar Magetan. Kasus 18, laki-laki umur 19 tahun, asal desa Sungaiwan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, merupakan pelajar Magetan. Dari orang dengan konfirmasi positif COVID-19 ini tersebut 4 orang menjalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Agus Jam dan 2 orang diisolasi di Rumah Singgah BSM. 4 kasus dengan rapid test. Pada saat ini, orang dengan hasil rapid test reaktif tersisa 27 orang yang sebelumnya 34 orang. Karena 4 orang dengan hasil swab positif dan 3 orang dengan hasil swab negatif. Sebanyak 3 orang rapid test reaktif dinyatakan negatif berdasarkan hasil swab, antara lain: 1. Inisial IB, laki-laki umur 14 tahun, pelajar Magetan, warga desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laut. 2. Inisial UM, perempuan umur 33 tahun, administrasi di Laboratorium RSUD Dr. Agus Jam Ketapang, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan. 3. Inisial VPS, perempuan umur 33 tahun, paramedis di Rumah Sakit Dr. Agus Jam, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan. Kegiatan rapid test di Ketapang telah dilakukan terhadap 2.881 orang per tanggal 22 Mei 2020. Mengingat masih terjadinya peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak dulu berkunjung ke rumah-rumah tetangga, kerabat dan keluarga seperti biasanya, tidak berpergian keluar rumah kecuali sangat mendesak, tidak dulu berkunjung ke tempat wisata seperti pantai atau tempat rekreasi lainnya, karena dikhawatirkan akan berkumpulnya orang-orang dengan jumlah yang ramai dan akan menimbulkan penularan. Silaturahmi tetap dapat dijaga dan dilakukan dengan elektronik. Mari kita saling menjaga diri dan orang lain dengan tidak saling mengunjungi untuk saat ini. Karena menjaga kesehatan saat ini menjadi prioritas dan tanggung jawab kita bersama. Kemudian kami menghimbau kepada para pelajar dari Magetan yang hingga sampai saat ini belum melakukan rapid test, mohon kerjasamanya baik dari pihak keluarga maupun dengan pelajar itu sendiri dengan kesadarannya untuk dapat memeriksakan diri ke posko kesehatan terdekat untuk melakukan rapid test. Mengingat banyak pelajar dari Magetan yang hasil swabnya positif. Jika tidak, maka tim gugus tugas dibantu oleh Polri dan TNI akan mengambil tindakan dan mendatangi rumah-rumah yang bersangkutan untuk dilakukan segera rapid test untuk mengetahui hasil dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Adapun sebaran yang belum melakukan rapid test adalah sebagai berikut. 1. Wilayah Puskesmas Sekolah Satung atau Matan Negeri Selatan ada 5 orang. 2. Puskesmas Tuan-Tuan atau Kecamatan Benua Kayong 1 orang. 3. Puskesmas Sungai Melayu Raya atau Kecamatan Sungai Melayu Raya ada 19 orang. 4. Puskesmas Sungai Besar atau Kecamatan Matan Negeri Selatan ada 4 orang. Sudah seharusnya kita lebih waspada dan berhati-hati saat berada di luar rumah.
tetap menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi vitamin, hindari kerumunan, hindari berkumpul. Intinya, hidup seperti biasa dengan mengedepankan disiplin pada diri kita dan lingkungan. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.